beramal. Dalam kitab Fathul Bari, bab sholatnya Rasulullah SAW, satu masa Nabi SAW menjelang wafatnya, waktu mau subuh, waktu isya, beliau memanggil khodimnya. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Asollan nas, apakah kalian sudah mengerjakan sholat?" Nabi mengatakan, "Qalu bal ya Rasulullah hum yang tazirunak." "Belum ya Rasulullah, kami semua nunggu panjenengan." Maka Nabi mengatakan kepada khodimnya, kepada istrinya, "Do'uli ma'an fil mikhdab." Datangkan kepada aku satu wadah yang berisi dengan air agar aku bisa wudhu. Padahal itu Rasulullah. Makanya mas, Rasulullah itu dalam hadis tidak pernah sholat sendirian, sholat wajib nggak pernah. Datangkan satu hadis di sini, Nabi sholat sendirian di rumah, wajib ya, nggak pernah. Saking mementingkannya amal itu Rasulullah itu. Nah, kita hari-hari sholatnya sendirian, nggak mau ke masjid. Katanya cinta sama Nabi. Padahal Nabi berpesan, barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Berapa? 1 derajat dengan derajat berikutnya itu ya. Sayyidina Abbas, ulamanya sahabat, beliau mengatakan 20 derajat dikali sama orang yang sedang di masjid. Kalau kita mengerjakan berjamaah ya, sudah dapat 20 derajat. 27 kali misalnya 20 orang ada di masjid. Berapa itu? Banyak pokoknya. Itu berjamaahnya, belum aminnya bareng-bareng sama imam. Nabi mengatakan dalam kitab Muntakhab Ahadits, "Wa idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Amin. Kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar." Orang yang aminnya berbarengan dengan aminnya imam, maka ketika dia membaca amin, mengucapkan amin, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Aku mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Rugi banget kok laki-laki nggak sholat di masjid. Mending diterima di masjid. Aminnya aja jadi ampunan dosa, belum langkah kakinya. Allahu Akbar. Langkah kakinya Nabi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Coba deh, subuh kita berapa amin? 2 amin. Berarti kita dalam sholat subuh udah mendapat ampunan berapa? Lebih dong mas, 4 tahun. Iya, 4 tahun. Kan setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. 1 amin. Maghrib berapa? Berarti dari dari subuh ke maghrib udah berapa tahun kita berarti 8. Isya berapa? 2 berarti berapa? 12 tahun 1 hari kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke masjid ya. Yang nggak ke masjid bagaimana? Ya dari tadi ya nggak dapat ampunan lah. Masya Allah. Belum pergi ke masjidnya, belum langkahnya. Nabi mengatakan barang siapa yang menyempurnakan wudhunya dengan sempurna dari rumah, kemudian pergi ke masjid, waroha ilal masjidi, dan dia pergi ke masjid, maka setiap 1 langkah 100 derajat naik di hadapan Allah. Belum sampai masjid ya, baru melangkah pergi ke masjid. Bismillah, tawakaltu ala Allah, pengen sholat berjamaah. Kalau 10 langkah udah berapa? 1000 derajat. Kemudian yang kaki kiri melangkah, 100 dosa yang kita perbuat selama hidup dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawaran nih. Kira-kira kalau nggak diambil jahil nggak ini? Bodoh nggak ini? Punya akal nggak ini? Coba pikir. Terus udah sampai depan masjid, dia masuk masjid pakai kaki kanan. Barang siapa yang pergi ke masjid dengan sempurna kemudian duduk di masjid, maka ketika dia menunggu sholat, kata Nabi, kang tidari sholat, seperti dihitung sholat. Orang yang nunggu sholat lagi qomat, dia nggak sholat, nunggu aja. Itu kata Nabi, selama penungguannya sampai qomat itu seperti sholat.
Bukan cuman itu, Nabi mengatakan karibatil akbar, orang yang menunggu sholat sampai sholat berikutnya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang, mengangkat senjata bagi yang pergi ke masjid. Yang nggak pergi ke masjid dapat nggak? Nggak ada apa, terugi nggak? Rugi nggak? Nyeselnya nanti kalau udah dikubur. Oh ya Allah, kenapa ya dulu nggak ke masjid? Ya Allah, kenapa ya dulu males? Akhirnya mereka mengatakan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absorna, ya Allah, kalau dulu kami melihat, wa sami'na, dan kami mendengar, farji'na, boleh nggak kembali ke dunia? Kata Allah, ngapain? Na'mal salihan, pengen beramal ya Allah. Ngamal apa? Soleh ya Allah. Inna muqinun, agar kami menjadi orang-orang yang yakin. Sekarang yakin nggak? Hah? Besok subuh lihat. Besok subuh tuh pahalanya besar lagi dari sholat subuh tuh, pahalanya jauh lebih besar daripada sholat-sholat yang lain. Nabi bilang begini kepada para sahabatnya, Basyiril masyain fiz zulam ilal masajid bin nuri tama yaumal qiyamah. Kata Nabi, beritahukan kabar gembira, kata Nabi, kepada umatku yang mereka senantiasa pergi ke masjid di waktu subuh. Orang yang pergi ke masjid di waktu subuh, maka pada hari kiamat Rasulullah akan gandeng dia sampai pintu surga. Digandeng sama Nabi. Allahu Akbar. Ya, jadi kita harus senantiasa pergi ke masjid. Belum iktikafnya, Nabi mengatakan man alifal masjidah alifahullah, barang siapa yang pergi ke masjid duduk, maka dia menjadi tamunya Allah, jadi tamunya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh kalau ada orang beriman kok nggak betah di masjid, Masya Allah, Allah tuh, ya Allah, kenapa nih ente nggak betah, orang jadi tamu saya kok. Sekarang kita dipanggil sama presiden ke istana, nggak mau keluar tuh, betah di sana karena yang manggil presiden. Ini yang manggil langsung yang ciptakan presiden. Orang beriman tuh di dalam masjid tuh harus seperti ikan dalam air, harus tenang. Jadi orang beriman sama masjid itu kaitannya erat. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang dikatakan beriman adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Nabi mengatakan, hei para sahabat, idza ra'aitar rajula ya yulazimul masjidah fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Hei, kalau kamu ngelihat orang yang suka bolak-balik ke masjid, saksikan itu orang iman. Saksikan itu orang iman. Pengen dikatakan iman? Siapa yang pengen dikatakan iman sama Nabi? Jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid, insya Allah. Insya Allah ya. Jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat dikala semua dalam keadaan susah. Ini hadis sahih, hadis Bukhari. Maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat Nabi. Dikala orang-orang nggak dapat syafaat itu, siapa mereka? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut sama masjid.